Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aan Fadilah, NPM 2310010203. Saya dari kelas 5D reguler pagi BJM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proyek PBO saya. Hmm, Di sini ada variabel koneksi seperti dbname, password, dan username. Di dalam blok trackage, pada konstruktor saya menggunakan driver manager get connection untuk menghubungkan aplikasi ke database DB Hukum. Jika berhasil pesan pesan database terkoneksi akan muncul di konsol. Lalu di bagian simpan pelanggan 2, sebelum menyimpan aplikasi melakukan pengecekan melalui variabel SQL cari. Jika ID pelanggan sudah ada, sistem akan menampilkan jawab yang berisi peringatan ID sudah terdaftar. ID pelanggan sudah terdaftar dan mengisi variabel cek untuk ditampilkan di form. Saya menggunakan prepare set statement. Keunggulannya adalah mencegah SQL injection karena parameter dikirim secara terpisah melalui fungsi .set string. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ubah pelanggan. Metode ubah pelanggan menggunakan query update. Perhatikan bahwa ID digunakan di bagian where. Sebagai kunci unik agar data yang berubah tidak salah sasaran. Begitu juga dengan hapus pelanggan. Hanya membutuhkan parameter ID untuk mengeksekusi perintah delete. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tampil data pelanggan. Fungsi ini sangat krusial. Saya mengambil data dari database, lalu menggunakan result set metadata. Result set metadata untuk menghitung jumlah kolom secara otomatis. Saya membuat default table model. Dan menambahkan header seperti ID pelanggan, nama, hingga telepon. Kemudian melalui perulangan while data setiap baris dari database dimasukkan ke dalam baris tabel UI saya. Pola yang sama diterapkan pada entitas konsultan, layanan, dan pembayaran. Ini disebut sebagai arsitektur yang konsisten. Setiap tabel memiliki fungsi simpan, ubah, hapus, dan tampilkan. Misalnya pada tabel pembayaran,
tabel pembayaran. Saya menyimpan relasi dari ID layanan, dan ID pelanggan. Ini menunjukkan sistem saya mampu menangani data yang saling terhubung. Terakhir ada fitur cetak laporan. Fungsi ini menggunakan pustaka Jasper Report. Kode ini akan mengambil file design.jrxml. Menyuntikkan query SQL ke dalamnya melalui jrDesign query, lalu menampilkannya menggunakan Jasper Viewer. Parameter false pada Jasper Viewer memastikan aplikasi utama tidak ikut tertutup saat jendela laporan disilang. Oke, baik, langsung saja saya akan running aplikasinya. Ini adalah tampilan home dari aplikasi saya. Ini bagian konsultan, layanan, pembayaran, pelanggan. Saya akan berikan satu contoh. Misalkan PLG, ID pelanggannya PLG 004. Lalu namanya Abdi. Alamatnya Jalan Pahlawan. Lalu emailnya ini sebagai contoh saja. Lalu nomor teleponnya. Nah, jika data sudah diisi, lalu klik simpan, lalu muncul message data pelanggan berhasil disimpan, lalu klik OK, maka data akan muncul di bagian sini. Jika ingin mengubah, klik data yang ingin diubah, misalkan Abdi. Lalu klik ubah, lalu muncul message data pelanggan berhasil diubah, lalu klik OK, maka data otomatis akan terubah. Lalu jika ingin menghapus data, klik data yang ingin dihapus, lalu klik OK, maka data akan hilang. Lalu untuk cetak, nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.